Martial Peak 3512. Dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa waktu dan telah melewati gerbang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah dijaga oleh siapapun, kecuali untuk menutup benua tertentu. Namun, gerbang dunia ke benua 100 roh ini dijaga oleh Half Saint. Jadi masalahnya sudah jelas. Begitu mereka bertemu, Half Saint yang menjaga gerbang dunia hanya mengangguk ringan dan menyapukan pandangannya ke Yang Kai sebelum membiarkan mereka lewat. Melewati gerbang dunia, kelompok 4 berhasil tiba di benua 100 roh. Yang Kai tidak akrab dengan benua ini. Dan sebelum ini, dia bahkan tidak tahu betapa istimewanya benua ini di wilayah iblis. Tetapi dia telah melihat keberadaannya di peta dan tahu itu sangat luas. Benua Cloud Shadow tidak kecil. Dan bahkan jika seseorang melihat seluruh wilayah iblis, itu masih merupakan benua berukuran sedang. Tetapi benua 100 roh setidaknya 5 kali lebih besar dari benua Cloud Shadow. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu benua terbesar di wilayah iblis. Memikirkannya, itu tidak aneh. Bagaimanapun, ini adalah wilayah yang ditempati oleh roh suci wilayah iblis. Jadi tidak pantas jika wilayah itu begitu kecil. Semua orang tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Yang Kai melihat sekeliling dengan bosan. Matanya dengan cepat menjadi penasaran. Dia menemukan bahwa di pegunungan dan sungai spiritual di bawahnya, ada banyak binatang iblis berlari dan mengaum. Dan bahkan di langit, ada banyak binatang iblis terbang aneh yang terbang bolak-balik. Ada banyak dari mereka. Bukannya dia tidak melihat Demon Beast di bagian lain dari Demon Territory. Banyak raja iblis suka menggunakan binatang iblis yang kuat sebagai tunggangan. Tapi dia belum pernah melihat binatang iblis dalam jumlah yang begitu padat di benua manapun. Terus terbang ke depan, Yang Kai menemukan jejak Demon Beast di hampir setiap wilayah. Nama benua 100 roh ini mungkin lebih tepat disebut benua 10.000 binatang. Dan yang lebih langka lagi adalah banyak dari binatang iblis ini memancarkan aura kuat yang tidak kalah dengan raja iblis yang Kai pernah lihat sebelumnya. Banyak, kan? Kakak perempuan di sebelah kiri tiba-tiba bertanya. Yang Kai tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi dia dengan cepat mengerti dan mengangguk. Memang. Adik perempuan di sebelah kanan mencibir. Ada lebih banyak di masa lalu. Yang Kai mengerutkan kening. Tidak mengerti apa yang dia maksud. Tetapi ketika dia bertanya-tanya, saudara perempuannya menjelaskan. Benua 100 roh saya tidak dibatasi oleh Saint Demon. Dan meskipun tampaknya bebas dan tidak terkekang, itu sebenarnya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Diretakan, benua ini sangat cocok untuk kelangsungan hidup Demon Beast. Selain itu, banyak binatang iblis di sini memiliki garis keturunan roh suci. Jadi mereka sangat populer di dunia luar. Jika kita bisa mendapatkan tunggangan yang bisa dijinakkan untuk menjadi milik kita sendiri, itu juga akan membantu dalam meningkatkan kekuatan kita. Di medan perang, itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Jadi benua 100 roh saya mengirimkan sejumlah besar binatang iblis setiap 100 tahun. Yang Kai mendengarkan dengan tenang. Agak memahami mengapa benua 100 roh mampu bertahan di celah-celah antara dua benua. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan pemilik benua 100 roh begitu besar sehingga bahkan Saint Iblis pun takut akan hal itu dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi memperlakukan tempat ini sebagai tempat berkembang biaknya binatang iblis adalah alasan terbesar mengapa Saint Iblis menoleransi keberadaan 100 benua roh. Penindasan dan pemerasan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan makhluk hidup 100 roh menjadi sangat memusuhi dunia luar. Ini juga alasan mengapa roh suci tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada Yu Rumeng dan bahkan berani menentangnya. Kakak perempuan itu menggertakkan giginya dan berkata, ada juga beberapa bajingan tak tahu malu yang diam-diam menyelinap ke benua 100 rohku dan dengan ceroboh membunuh binatang iblis di sini. Tentu saja, begitu mereka ditemukan, orang-orang ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Di masa lalu, ketika tidak ada yang menjaga gerbang dunia, hal semacam ini sering terjadi. Beberapa raja iblis diam-diam akan memasuki benua 100 roh dalam kelompok 3 atau 5 dan kemudian segera mundur setelah berhasil. Karena alasan inilah gerbang dunia 100 benua roh dijaga oleh Half Saint. Tidak mengizinkan orang luar masuk. Yang Kai mengerutkan kening. Mengapa kamu memberitahuku ini? Sebenarnya, dia hanya seorang tawanan sekarang. Jadi tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya tentang benua 100 roh.
kan? Kakak perempuan itu tersenyum ringan. Saya hanya merasa bahwa kamu harus tahu betapa menyedihkannya makhluk hidup 100 roh saya. Sementara kamu memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya. Kemampuan apa yang saya miliki? Yang Kai terdiam. Di mata ras iblis, peran terbesarnya adalah memperbaiki gerbang dunia, yang juga merupakan dasar dari banyak bantuan Saint Iblis. Omong-omong, bukankah kamu membawaku ke sini untuk memperbaiki gerbang dunia? Kakak perempuan itu tersenyum misterius. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Perjalanan ini jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sepanjang jalan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melewati gunung dan sungai spiritual sampai sebuah kastil besar muncul di depan mereka. Baru saat itulah saudara kembar dan roh suci bertanduk menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kastil ini menempati ruang yang sangat luas dan terletak di pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan pegunungan yang terjal. Binatang buas yang aneh berlarian. Dan di luar kastil, di atas dinding, ada banyak binatang iblis yang tampak aneh, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Kastil itu juga dibangun dengan cara yang sangat kasar, seolah-olah itu adalah binatang prasejarah raksasa yang tergeletak di tanah, memancarkan aura kuno. Meskipun ini adalah pertama kalinya yang Kai di sini, dia bisa menebak bahwa ini adalah tempat di mana Tuan 100 Roh Benua tinggal. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan agak gugup. Jika dia bertemu dengan Saint Iblis lainnya, yang Kai tidak akan gugup. Karena dia tahu dia akan berguna bagi mereka dan tidak akan menderita kerugian apapun. Tetapi Tuan 100 Benua Roh ini berbeda. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Jika dia tidak menyukainya dan memutuskan untuk membunuhnya, dari siapa dia akan mencari keadilan? Begitu mereka mendarat di depan kastil, bahkan sebelum mereka masuk, aura ganas menyerbu ke arah mereka. Dalam bayang-bayang gelap, sosok raksasa secara bertahap muncul. Setiap langkah menyebabkan bumi bergetar. Sesaat kemudian, Yang Kai melihat apa itu. Ini adalah binatang raksasa yang tampak seperti singa. Tingginya sekitar 5 meter dan memiliki surai emas di dadanya yang selembut dan sehalus sutra. Lubang hidungnya yang besar memancarkan aura panas yang menyengat, membuatnya terlihat sangat megah. Singa raksasa itu menatap Yang Kai dan yang lainnya dari atas. Mata emasnya berkedip dengan cahaya yang tajam. Roh suci bertanduk dan saudara kembar itu menangkupkan tinju mereka bersamaan. Tuan Singa. Yang Kai berkedip, meskipun dia ditahan oleh saudara kembarnya. Kultivasinya belum disegel. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya singa raksasa ini. Itu pasti setengah Sein. Namun, meskipun mereka semua setengah Sein, roh suci bertanduk satu dan saudara kembarnya masih memanggilnya Tuan. Jadi jelas bahwa singa ini lebih kuat dari ketiganya. Atau roh suci ini berperingkat lebih tinggi. Tapi tidak peduli apa, singa ini bukanlah seseorang yang bisa dia tolak. Singa itu mengangguk sedikit dan berbicara dalam bahasa manusia. Kamu kembali. Kakak perempuan yang memegang Yang Kai berkata, untungnya, saya tidak mengecewakan. Singa melihat roh suci yang bertanduk lagi dan bertanya dengan dingin, siapa yang melakukan ini? Roh suci bertanduk tersenyum pahit. Keturunan jiwa Yu Rumeng. Aku akan memberinya pelajaran cepat atau lambat. Singa jantan dengan dingin mendengus dan memelototi Yang Kai seolah dia ingin menyalahkannya. Membuat Yang Kai agak terdiam. Namun, tampaknya kebencian benua 100 roh terhadap Demon Rache cukup besar. Terutama terhadap Demon Saints. Di tempat lain, Demon Rache tidak akan berani memanggil nama Saint Venerable secara langsung. Apalagi mengatakan sesuatu seperti aku akan memberinya pelajaran. Tuan ada di dalam. Kamu boleh masuk. Kata singa sebelum melangkah ke samping. Kedua saudara perempuan itu mengangguk. Satu di kiri dan satu di kanan. Mengantar Yang Kai masuk. Roh suci bertanduk satu tidak mengikuti mereka. Melainkan berbalik dan pergi. Mungkin mencari tempat untuk memulihkan diri. Setelah melewati koridor panjang dan memasuki aula yang dingin dan gelap. Kedua saudari itu berhenti di tepi aula dan menunggu dengan tenang. Setelah tiba di sini, mereka akhirnya melepaskan Yang Kai. Mungkin karena mereka merasa bahwa bahkan jika Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa, akan sulit baginya untuk melarikan diri.
Yang Kai memfokuskan pandangannya dan samar-samar bisa melihat sosok kekar duduk bersila di tengah aula. Tidak bergerak sama sekali. Namun, seluruh aula dipenuhi dengan ki iblis yang hitam pekat. Seperti lapisan kabut tebal yang menutupi tanah. Saat sosok kekar ini bernafas, ki iblis di aula juga berfluktuasi. Alis Yang Kai berkerut saat dia menatap kosong ke arah demonik ki hitam di bawah kakinya. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia mengangkat kakinya dan menjulurkannya ke depan. Pada saat berikutnya, demonik ki yang melonjak tiba-tiba menyatu ke tengah dan diserap oleh sosok kekar. Wajah Yang Kai menjadi hitam ketika dia menyadari bahwa ki iblis ini adalah hasil dari teknik mendalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Di belakangnya, suara terkejut adik perempuan itu terdengar. Dan bahkan ekspresi kakak perempuan itu berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan begitu berani untuk berani mengganggu kultivasi seniornya. Di tengah aula yang dingin dan gelap, dua garis cahaya seperti kilat melintas dan tiba di depan Yang Kai dalam sekejap. Baru pada saat inilah Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa kedua sinar itu sebenarnya adalah sepasang mata yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, yang tampaknya mampu menangkap hati dan jiwa seseorang, menyebabkan seseorang menggigil ketakutan. Hati Yang Kai sedikit bergetar saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ekspresinya disembunyikan oleh rambut hitam yang tergantung di dahinya. Salam, Tuan. Saudara kembar itu dengan cepat membungkuk. Apakah dia orang itu? Sebuah suara yang dalam bergema di aula. Kakak perempuan itu menjawab. Tuan, dia adalah orang itu. Bagus. Angkat kepalamu. Kalimat terakhir secara alami diarahkan ke Yang Kai. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya. Bahkan tidak menatap mata pihak lain saat dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Salam, senior. Raja ini adalah Chang Tian. Baru sekarang Yang Kai mengerti nama pemilik benua 100 roh. Aku dengar kamu mahir dalam hukum luar angkasa dan dapat memperbaiki gerbang dunia. Chang Tian bertanya. Ya, Yang Kai mengangguk dengan jujur. Terutama karena menyangkal ini tidak ada artinya. Chang Tian tersenyum ringan. Dikatakan bahwa misteri kemampuan luar angkasa itu rumit dan sulit untuk melihatnya. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada raja ini? Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Menatap lurus ke matanya saat dia berkata dengan nada sedikit tidak senang. Tuan pasti bercanda. Kemampuan luar angkasa tidak hanya untuk pertunjukan. Jika Tuan benar-benar ingin memahaminya, kamu dapat menonton dari samping ketika saya memperbaiki gerbang dunia. Baru pada saat inilah Yang Kai mulai dengan hati-hati mengukur Tuan benua 100 roh ini. Meskipun Yang Kai tahu dia tinggi dan kokoh, dia mengira dia adalah pria kekar. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan satu pandangan, Yang Kai akan dapat melihat fitur halus pihak lain. Hanya saja dia sedikit lebih tinggi. Rambut hitamnya tergantung longgar di bahunya. Bersambung.